Sebagai entrepreneur, kita tidak boleh gampang menyerah dan harus selalu berkembang. Ketika kita merasa nyaman dalam keadaan sekarang, itu kita tidak akan berkembang. Hindari pikiran-pikiran negatif, selalu positive thinking. Satu hal sebagai entrepreneur, bahwa nyaman membunuhmu. Pada saat bisnis saya ini belum ada hasilnya dan tidak ada yang percaya kalau ini akan berkembang. Ketika orang tidak ada yang percaya, maka disitulah terujinya seseorang, entrepreneur atau founder. Banyak yang nanya saya, gimana sih saat kita down? Saya bilang, disitulah terujinya mentalnya. Kalau sebagai entrepreneur itu gampang down, dia itu harus merenung lagi apakah dia itu berjiwa entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Arca Adrianto. Saya founder dan owner Martabak Visa Orange. Sekarang ini Martabak Visa Orange itu under manajemen dari Orange Multidaya Indonesia, atau saya biasa sebut dengan Orange Corporation. Dulu saya kecil itu di daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Jadi saya kecil tuh sering ikut orang tua saya buka toko di daerah Pasar Baru. Jadi kalau liburan sekolah, saya tuh senang banget tuh ikut buka toko. Dulu orang tua saya tuh punya toko kamera. Jadi ketika liburan minggu atau hari musim libur panjang tuh saya ikut terus. Nah mungkin itu sih yang menanamkan jiwa entrepreneur di dalam diri saya. PNS itu sebenarnya bisa dibilang bukan cita-cita saya sebenarnya. Cuma waktu dulu saya sekolah, saya diajak oleh teman untuk daftar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan alhamdulillah memang rezeki. Jadi pas saya daftar, ternyata memang rezeki saya dapat STAN, kemudian jadi PNS. Tapi sebenarnya di PNS itulah saya banyak belajar mengenai bisnis dan pengelolaan perusahaan yang profesional seperti apa. Karena saya di Kementerian Keuangan, saya banyak bertemu dengan perusahaan-perusahaan atau korporasi yang besar, yang modern, dan bagaimana mereka memanage perusahaan mereka secara profesional. Jadi walaupun usaha saya awalnya kecil-kecilan, tapi di dalam proses pekerjaan saya banyak menemukan tata kelola perusahaan yang profesional seperti apa. Jadi menjadi PNS itu sangat membantu saya dalam mengembangkan bisnis ini juga. Saya menjadi PNS itu kira-kira sebelum memutuskan resign di 16 tahun. Dan saya memulai bisnis itu sebenarnya benar-benar saya membangun bisnis saya bekerja kira-kira 10 tahun. Jadi saya bekerja 10 tahun. Memang benar sebenarnya di PNS itu, apalagi di Kementerian Keuangan itu gajinya lumayan besar. Tapi dibandingkan dengan biaya hidup di Jakarta, itu sebenarnya sih nggak besar-besar banget juga. Apalagi kita setiap hari harus macet dan bawa kendaraan, bensin, pergi setelah subuh, pulangnya setelah maghrib, dan itu sesuatu yang sangat berat. Apalagi rumah saya itu bukan di daerah Jakarta, rumah saya kan di pinggiran di daerah Tangerang. Dan itu makan waktu dan energi yang besar. Titik balik saya mengajukan resign pada saat saya itu sudah memiliki outlet 10 cabang. Jadi pada saat itu saya dinas di luar, merupakan satu pilihan ketika saya benar-benar harus fokus di bisnis atau fokus di karir sebagai PNS. Karena saya juga nggak mau ketika saya berkarir tapi pikiran dan tenaga saya tuh saya luangkan untuk bisnis. Jadi setelah 10 tahun, dengan ikhtiar bahwa bismillah saya mengajukan resign di tahun ke-16 saya sebagai PNS. Sebenarnya proses belajar bisnis saya itu bukan pada saat saya membangun bisnis Orange. Jadi dari saya sekolah juga saya sering jual beli dengan teman-teman, atau saya sering ikut orang tua saya. Jadi proses yang panjang itu yang orang tidak banyak ketahui.
Tapi yang benar-benar saya belajar berbisnis pada saat saya membangun bukan martabak yang pertama, yaitu jamur. Disitulah saya banyak belajar bagaimana manajemen outlet-outlet kecil. Kalau dulu jamur itu di gerobak biasa, sempat sampai 20 cabang dan akhirnya harus tutup semua. Dengan bekal ilmu yang saya terima di STAN, belajar sedikit tentang laporan keuangan, di situ saya belajar mengenai bagaimana cara membaca tren dari laporan keuangan dan market atau customer. Jadi ketika sekarang saya sudah mengetahui, hati-hati ketika kita berbisnis kuliner yang musiman. Dan itu saya sempat rasakan juga pada saat saya jualan jamur. Jadi dulu saya jamur goreng yang pakai tepung, sampai 20 cabang lebih, cuma bertahan sekitar 6 bulan, setahun, itu udah tutup semua. Dulu masih sisa satu, kalau sekarang tutup semua. Dan disitulah saya belajar jatuhnya gimana, pelan-pelan si bisnis jamur tersebut. Sebelum bener-bener jatuh semua, saya langsung mencari ide bisnis baru lagi. Ya, ketemulah martabak sebelum saya berbisnis yang lainnya. Belajar dari bisnis saya yang pertama, bahwa hati-hati ketika kita mau berbisnis di sektor atau di kuliner yang musiman. Jadi banyak kita melihat bahwa pergerakan dari market Indonesia atau customer itu melihat tren. Mungkin kalau tahun 2009-2010 tuh jamur, ada beberapa kali jenis masakan yang lain yang kita lihat, misalkan es kepal atau yang lain itu kan sempat sampai ke daerah-daerah. Saya ke daerah aja tuh semua jual es kepal atau yang brand-brand tertentu atau merek tertentu. Saya tidak bilang itu nggak bagus, tapi yang bisa saya sharing dari pengalaman, jika kita berbisnis yang musiman, maka kita harus segera siap-siap shifting atau segera merubah bisnis kita. Karena apa? Ketika kita bisnis itu, kita tahu ekspektasi kita bahwa bisnis itu tuh tidak dalam waktu yang lama. Misalkan diprediksi bahwa 1 tahun atau 6 bulan market itu akan berubah atau bosen, kita harus siap-siap sebenarnya. Jadi bisa nggak sih? Untung bisa. Cuma kalau untuk yang musiman itu nggak akan bisa lama, dan kuncinya itu harus dipegang ketika sudah mulai turun dan ketika mulai OPEX-nya itu atau biaya operasionalnya itu tidak menutupi penghasilan, tidak menutupi biaya operasional, maka itu satu pilihan harus ditutup. Dan itu ada ciri-ciri dari bisnis yang musiman. Dan saya sering sarankan ke teman-teman, jangan dipaksakan. Banyak orang-orang yang memaksakan kan, nah itu malah membuat jadi rugi gitu. Ketika jenis masakan jamur yang digoreng tepung itu muncul, itu belum ada. Yang ada adalah ayam digoreng tepung. Ketika itu muncul, jamur goreng tepung itu menjadi satu euforia. Jadi ketika orang-orang yang mau coba itu terus, pada akhirnya mereka bosen karena itu bukan cemilan yang kalau saya bilang tuh proven. Yang belum proven bahwa cemilan Indonesia itu jamur goreng crispy tadi. Tapi apakah sekarang ada? Mungkin ada di beberapa tempat, cuma euforianya menjadi berbeda. Karena market di Indonesia itu senang mencoba sesuatu yang baru. Tapi ketika mereka sudah mengetahuinya, udah. Mereka cuma pengen tahu, oh gini rasanya, udah mereka belum tentu balik terus-terusan. Nah, jadi bukan masalah jamurnya, cuma jamur yang digoreng dengan metode tepung tadi bukan suatu cemilan yang proven atau market fit di Indonesia. Memilih martabak juga bukan sekonyong-konyong saya bilang bahwa ini milih martabak, enggak. Yang pasti mulai dari awal saya berbisnis karena saya masih bekerja, yang bisa saya barengin dengan pekerjaan saya. Jadi ketika saya bisnis itu saya selalu sudah mulai dengan karyawan karena saya masih aktif bekerja sebagai PNS. Belajar dari martabak tadi, belajar dari jamur ketika saya berbisnis makanan yang musiman, maka saya harus mencari makanan yang tidak musiman. Jadi kalau sebelum makanan kan saya ngecek lagi apakah sandang pangan papan, yang paling mungkin adalah pangan yang dimakan setiap hari. Kemudian yang nggak musiman apa sih? Yang modalnya tidak terlalu besar, kemudian dimakan bisa setiap hari.
kita lihat sendiri bahwa ketika kita di Jakarta atau di daerah itu sepanjang jalan bisa gerobak martabak tuh berjejer. Bukan satu, mungkin ada 10. Saya pernah datang ke daerah Surabaya, Sidoarjo, saya pernah datang ke daerah Lampung, ke daerah-daerah lain. Itu berjejer dan mereka punya rezeki masing-masing. Dan saya rasakan sendiri di lingkungan saya ketika saya juga senang makan martabak dan nggak bosen gitu. Itu makanan saya dari kecil dan nggak bosan. Oh, ini kayaknya nih sesuatu yang tepat. Yang pertama modalnya juga nggak besar banget karena tempatnya tidak memerlukan sesuatu yang besar. Ya berbeda ketika saya harus buka tempat makan atau restoran, itu pasti modalnya lebih besar. Gini, persaingan luar biasa, tapi marketnya besar, itu nggak menjadi masalah. Jadi berbeda nih antara persaingan tidak ada, marketnya tidak ada, itu juga sama aja. Tapi ada satu positioning dari setiap bisnis. Jadi walaupun penjualnya banyak atau kompetitornya banyak, tapi positioningnya bisa aja berbeda. Misalkan Orange itu berada di level menengah. Saya bilang menengah. Karena apa? Ketika Orange itu dibandingkan dengan martabak gerobakan, itu udah jelas berbeda. Dari segi kualitas, dari segi banyaknya topping, dari segi posisinya ada di mana itu berbeda. Market Indonesia ini luas. Jadi sebagian mungkin emang ada market martabaknya menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Apakah mereka berkompetisi? Setahu saya enggak. Jadi Orange itu punya positioning sendiri di dalam market martabak yang ada di Indonesia. Jadi dari sekian pedagang martabak itu positioningnya berbeda-beda. Dan mereka belum tentu saling berkompetisi di dalam positioning martabak. Jadi ini mungkin bisa masuk ke dalam produk dari Orange sendiri. Dulu ketika kami merintis, belum ada pengetahuan tentang marketing, branding, dan yang lain-lain. Tapi intinya dulu saya cuma pengen menampilkan sesuatu yang berbeda. Jadi ketika ini belajar dari masalah saya. Jadi masalah saya ketika mau beli, ukuran tertentu, rasa tertentu, di keluarga saya kan ada banyak. Jadi ada yang pengen rasa coklat, ada yang nggak suka keju, ada yang suka keju, ada yang pengen coklat, ada yang pengen coklat kacang wijen, itu beda-beda. Dan martabak yang dulu tuh nggak bisa mengcover itu. Jadi ketika saya beli martabak, terutama martabak yang enak ya, kita beli, ya udah maksimal itu coklat keju setengah-setengah atau coklat kacang wijen keju. Padahal ada yang mau coklat wijen doang, ada yang... Nah, belajar dari situ kemudian Orange itu mengembangkan model martabak yang berbeda. Kalau di luar itu rame, Orange itu membawa new era of martabak. Jadi era martabak yang baru. Karena Orange itu martabak pisau Orange 2011. Jadi langsung di 2011 martabak pisau Orange itu menampilkan satu menu yang masih ada sampai sekarang, yaitu Special Orange. Di Special Orange itu bisa dilihat bahwa di situ ada coklat kacang wijen, ada keju jagung, ada keju kismis, ada keju aja. Nah, di dalam satu martabak tuh menampilkan banyak varian menu dengan potongan yang seperti pizza, makanya namanya martabak pisau Orange. Apakah itu aja cukup? Karena saya tidak pernah puas terhadap mengembangkan produk. Sebenarnya ada lagi yang orang-orang banyak nggak tahu, bahwa kelebihan yang paling mendasar adalah ketika kuenya itu bisa bertahan 24 jam. Dan itu tidak gampang atau tidak semua brand martabak bisa gitu. Makanya Orange berani jamin 24 jam di suhu ruangan itu akan tetap lembut untuk martabak manisnya. Jadi ada banyak keunggulan dari Orange yang tidak ada di martabak-martabak lain untuk yang manis. Sedangkan untuk yang telur, dulu saya rasakan ketika saya makan martabak telur itu kebanyakan daun bawang. Nah, Orange itu tampil enggak. Dagingnya itu kotak-kotak seperti dadu. Jadi kotak-kotak seperti dadu, dan kita makan martabak telur isi daging, ya dagingnya berasa. Bukannya daging giling atau daging yang cuma ala kadarnya, yang cuma ada rasa daging, enggak. Tapi benar-benar daging menggunakan bahan-bahan premium, ada bawang bombaynya, dagingnya kotak-kotak, kuahnya juga bukan kuah yang asal jadi. Bahkan sekarang ini
setiap tahun Orange kan selalu mengeluarkan varian menu baru. Sampai dengan menu-menu internasional sekarang udah ada mozzarella, mentai, samyang, itu udah ada semua varian-varian baru dan itu selalu berkembang. Itu yang menyebabkan Orange menjadi leader di dalam bisnis martabak. Titik terendah pada saat bisnis saya ini belum ada hasilnya dan tidak ada yang percaya kalau ini akan berkembang. Oke. Disitulah saya sering bilang kepada para founder atau owner bahwa ketika orang tidak ada yang percaya, maka disitulah terujinya seseorang entrepreneur atau founder. Ketika dia mempercayai sesuatu, maka kejarlah itu menjadi nyata. Banyak yang nanya saya, gimana sih saat kita down? Saya bilang, disitulah terujinya mentalnya. Kalau sebagai entrepreneur itu gampang down, dia itu harus merenung lagi apakah dia itu berjiwa entrepreneur. Karena saya termasuk orang yang percaya bahwa tidak semua orang bisa jadi entrepreneur. Sebagian mungkin berpendapat semua orang bisa. Kalau saya berpendapat tidak semua orang bisa jadi entrepreneur. Nah, disitulah letak ujiannya dari seorang entrepreneur pada saat usahanya rugi. Jadi bukan pada saat usahanya untung, pada saat usaha rugi yang tadi saya per hari cuma 88.000, gaji saya yang tadinya niat awal untuk nambah penghasilan malah jadi harus subsidi. Nah, disitulah terendahnya di 2 tahun pertama merintis martabak pisang Orange. Untuk diketahui teman-teman entrepreneur atau pebisnis pemula bahwa level kesulitan itu setiap level berbeda dan saya sudah melewati sampai level saya sekarang. Jadi percayalah bahwa jika bisa melewati kesulitan yang sekarang ini, maka akan melewati kesulitan berikutnya. Kenapa saya bilang ini? Karena memang itu yang ada, yang terjadi. Jadi yakinkan bahwa pasti bisa dan harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dan siap-siap akan menyambut masalah berikutnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena masalah itu cuma masalah awal. Jadi banyak mental pengusaha baru bahwa ya udah deh nggak mau berkembang, padahal nggak seperti itu. Jadi kalau memang contohnya dia baru 3 bulan terus merasa produknya nggak laku atau rugi, disitulah mentalnya teruji dan itu harus yakin. Dan jangan lupa tetap belajar dengan banyak orang lain, karena sampai saat ini pun saya masih banyak belajar. Ada satu titik di mana apakah kita harus meneruskan bisnis tersebut apa enggak. Nah, siapa sih yang menentukan? Yang menentukan itu bukannya orang lain, bukannya coach, bukannya mentor, bukannya orang lain, tapi entrepreneur tersebut. Jadi tentukanlah bahwa, yakinkan bahwa kita adalah seorang entrepreneur yang berjiwa tangguh dan terus belajar dan berkembang. Alhamdulillah penghargaan hampir setiap tahun tuh dapat, terutama di online. Jadi seperti di Gojek dan Grab itu dari tahun 2016 Orange di Gojek tuh selalu dapat penghargaan berturut-turut. Kategorinya macam-macam banyak. Alhamdulillah saat ini kalau total outlet yang dibuka di sekitar 110, tapi yang operation yang dibuka sampai dengan hari ini ada 89. Selisihnya itu yang utama yaitu ketika pada tahun 2019 Orange itu mulai membuka cloud kitchen di beberapa provider dan di pertengahan pandemi kami tarik. Karena setelah dipelajari setahun 2 tahun bahwa untuk bisnis Orange ini, martabak pisang Orange, ini nggak cocok dibawa ke dalam bisnis cloud kitchen.
Apa sih kendalanya? Sebenarnya sih karena saya merasakan step-stepnya berbeda antara ketika operation di satu outlet, 2 outlet, 3 outlet, 4 outlet. Sekarang ini Orange kan sudah mempunyai perusahaan manajemen sendiri, perusahaan logistik sendiri, dengan tim marketing sendiri. Pada saat kapan sih? Pada saat yang tadi ketika saya di 10 cabang, oh ternyata ini sudah tidak bisa dihandle sendiri. Jadi tingkat kesulitannya itu berbeda. Nggak bisa saya samakan, misalkan dulu pada saat saya membuka awal-awal, kesulitannya adalah memperkenalkan brandnya, memperkenalkan jenis martabaknya. Setelah itu, oh ternyata susah yaitu mendeliverinya. Misalkan sebelum ada ojek online, banyak orang yang minta dikirim, oh ternyata sering terlambat. Itu kesulitan tersendiri lagi. Begitu buka cabang, oh kualitas, oh sistem logistik. Yang terakhir adalah ketika online itu mulai marak, mulai banyak, maka kesulitan terhadap marketing sendiri. Nah itu berbeda-beda. Mulai dari pertama kali Martabak Pisang Orange berdiri itu di bawah jembatan stasiun Gondang Dia. Jadi kalau untuk teman-teman yang pernah ke stasiun Gondang Dia itu di bawahnya dulu ada yang jualan-jualan. Nah Orange di situ, benar-benar di bawah jembatan dan di baliknya tangga sehingga nggak kelihatan. Awal-awal Orange juga susah, bahkan sampai gaji saya tuh untuk mensubsidi gaji karyawan. Karena per hari pernah sampai 88.000. 88.000 mungkin cuma 2 piece atau 3 piece martabak per hari. Padahal saya harus menggaji karyawan, harus bayar sewa, dan karena mengutamakan kualitas, jadi apa ya adonan yang kita bikin tuh pasti dibuang sehari. Jadi kualitas itu nomor 1. Tidak ada adonan yang dibesokin. Kalau bikin siang, malam udah pasti dibuang. Pasti dibuang. Nah itu kerugiannya lumayan besar, tapi dengan ikhtiar dan doa, kami percaya bahwa ketika konsepnya udah bagus, ketika menjalankannya dengan baik, cuma masalah waktu dan bagaimana cara memperkenalkan produk tersebut. Karena Martabak Pisang Orange itu bukan sesuatu yang lazim di martabak pada tahun 2011 awal-awal. Orange itu ada di beberapa kota, Jabodetabek pasti, di Bandung ada 3, di Jawa Timur itu ada di daerah Surabaya. Dan insya Allah sih di beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan Martabak Pisang Orange akan mengembangkan di seluruh kota-kota di Indonesia. Yang utamanya yaitu di kota-kota besar. Kalau di dalam fokus, Martabak Pisang Orange tetap jadi yang utama. Setelah itu ada kopi, di bawah manajemen Orange juga ada kopi, ada Orange Coffee Indonesia, ada Mile Coffee untuk kopi-kopi kekinian. Mile Coffee juga ada 2, yang signature untuk yang menengah ke atas, dan Mile Coffee yang biasa yaitu yang menengah. Kemudian ada gula aren, Orange juga punya pabrik gula aren, jadi untuk mensupport kopi-kopi Orange juga disupport oleh gula aren dan sudah masuk di beberapa retail modern. Beberapa yang lainnya restoran, kemudian di luar food, di luar kuliner itu ada Arwana Super Red. Jadi itu hobi saya yang saya kembangkan menjadi bisnis, yaitu hobi ikan Arwana Super Red. Itu juga sudah dikembangkan sampai dengan di sini, di Pontianak juga ada. Di Orange Corporation ini ada beberapa brand yang bisa kerjasama. Jadi kalau untuk Martabak Pisang Orange-nya bukan franchise, tapi untuk brand-brand lain seperti kopi, itu bisa kerjasama, membuat kafe atau membuat booth kopi kekinian juga bisa, atau sebagai supplier kopi juga bisa. Orange juga punya Orange Coffee Indonesia sebagai roastery. Untuk nasi ada restoran, ada nasi sebutnya nasi jagal, nasi pakai daging, itu juga di-franchise-kan dan sudah ada di luar kota juga. Yang paling terbuka yaitu ketika banyak UKM yang merasa sulit untuk berkembang. Orange ini sudah mempunyai sistem manajemen
dan logistik. Jadi untuk entrepreneur yang ingin mengembangkan, Onis itu bekerja sama untuk mengembangkan bareng. Jadi misalkan ada satu bisnis yang gimana sih cara mengembangkan menjadi cabangnya banyak, atau produksinya semakin besar, atau marketingnya lebih profesional, itu Onis juga punya tim yang profesional untuk mengelola. Dan sudah terbukti, sudah proven di dalam Martabak Pisau Orange itu dapat dijalankan. Jadi bisa langsung menghubungi tim Orange Corporation, kerjasama apa sih yang mau ditawarkan. Kalau Orange juga sekarang ini juga banyak mencari kuliner-kuliner yang mau dikembangkan manajemennya. Jadi sekarang ini kita berada di Rumah Orange. Rumah Orange yaitu rumah bagi semua karyawan Orange. Makanya di sini itu menanamkan nilai kekeluargaan. Jadi bukan cuma masalah, kalau di bisnis itu kan selalu ngomong cuan, enggak. Saya selalu bilang ada satu nilai-nilai yang nggak bisa diukur oleh uang, yaitu masalah kekeluargaan. Bagaimana kita bisa bekerja secara baik, secara kekeluargaan, secara ketimuran, tapi dengan prestasi yang tentu terukur. Nah, itu yang ada di Rumah Orange ini, yang ada di Orange Group. Kenapa? Yang tadi kita lihat bahwa di sini ada fasilitas macam-macam. Bahkan di Orange ini punya tim e-sport. Tim e-sportnya bukan yang profesional, cuma yang buat hobi-hobi, silahkan aja. Ada tim futsal, karena apa? Untuk mempererat tali silaturahmi dari karyawan Orange Group. Kalau dari kacamata saya, banyak orang yang tanda kutip pengen cepat-cepat besar. Padahal besar itu harus diimbangi oleh kemampuan. Misalkan gini, ketika Orange itu sekarang ini tidak franchise, itu suatu pilihan bisnis. Banyak orang yang memilih untuk franchise biar cepat besar. Pertanyaan yang besar adalah, mampu nggak sih pusatnya atau franchisornya untuk memanage franchisee-nya dia? Karena terlihatnya memang cepat. Misalkan gini, 1 tahun bisa membuka 100 gerai. Prestasi nggak? Prestasi banget bahkan. Tapi apakah franchisor tersebut mampu memanage itu? Mampu memanage kualitas, logistik, dan yang lain-lain. Kalau enggak, itu tinggal bom waktu menurut saya. Nah, itu yang harus disadari oleh teman-teman ketika growth itu harus diukur. Jadi enggak juga misalkan ketika saya sebagai business owner, orang mau daftar misalkan kerjasama 100 orang, 100 saya kasih. Enggak juga harus begitu, tapi ukurlah kemampuan diri kita. Berapa sih yang mampu kita manage? Dan perhatikan tingkat kesulitannya di mana. Misalkan saya nggak mampu di bidang operasional, maka seharusnya si business owner tersebut atau franchisor tersebut memperkuat dulu operasionalnya atau memperkuat dulu logistiknya, baru dia kembangkan. Nah, yang saya lihat di beberapa business owner adalah karena terlalu semangatnya berkembang, terlalu jor-joran mengembangkan outletnya atau franchisee-nya, itu disebar secepat-cepatnya. Padahal ada banyak masalah. Masalah pengiriman logistik, masalah kualitas logistik, ketepatan waktu, masalah pajak, masalah keuangan. Itu kan banyak owner yang nggak sadar bahwa ketika dia menjadi franchisor ada masalah itu yang banyak. Nah, itu yang harusnya disadari. Gini, saya sering berbicara kepada teman-teman dan orang-orang satu kalimat yang lumayan tegas sih. Dan ini bisa dipakai, bahwa nyaman membunuhmu. Penjelasannya yaitu ketika kita merasa nyaman dalam keadaan sekarang, itu kita tidak akan berkembang. Kenapa? Saya selalu memposisikan diri saya itu selalu untuk berkembang. Dan tanda kutip, tidak berada selalu di zona nyaman. Pada saat kapan sih saya merasa zona nyaman? Ketika saya terlalu bersantai-santai dengan diri saya. Nah, disitulah saya rasakan bahwa ketika saya terlalu santai dalam keadaan tertentu, itu tuh nggak berkembang. Kalau
simpelnya gini, ketika saya dulu merasa cukup sebagai PNS, maka saya nggak akan berbisnis. Ketika saya cukup dengan 1-2 cabang, saya tidak akan mempunyai 100 cabang. Ketika saya punya brand martabak pisang orange, saya nggak punya perusahaan manajemen atau perusahaan logistik atau brand-brand kopi atau gula aren. Nah, itulah yang harus ditanamkan. Dan terutama di luar dari value tadi, ketika saya selalu menghindari grup atau teman-teman yang toksik, yang sering memberikan aura negatif, itu selalu saya hindari. Karena apa sih? Penting banget ketika kita selalu berpikiran positif, selalu berkembang dan tidak merasa zona nyaman. Nah, itulah nilai-nilai yang harus kita miliki atau yang selalu saya pegang, bahwa pikiran negatif, kalimat-kalimat toksik itu membuat kita tidak berkembang. Sebagai entrepreneur, kita tidak boleh gampang menyerah dan harus selalu berkembang. Hindari pikiran-pikiran negatif, selalu positive thinking. Satu hal sebagai entrepreneur, bahwa nyaman membunuhmu.